Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan channel YouTube Novianto Wisnugroho. Setelah di sebelumnya pada episode pertama tentang trip adrenalin Afrika Van Java, tentang keindahan matahari terbit dari Bukit Lempuyang. Lempuyang, the first sunrise of Situbondo. Setelah puas menikmati keindahan dari atas Bukit Lempuyang, saya pun bergegas turun menyusuri pinggiran pantai. Berjalan sambil lalu menyapa para nelayan yang sedang bersiap-siap untuk pergi melaut. Suasana laut yang masih tenang di pagi hari, tidak ada ombak yang besar, membuat nelayan bersemangat untuk pergi mencari nafkah dengan melaut. Selain bermata pencarian sebagai nelayan, masyarakat Desa Lempuyang juga menggantungkan hidupnya dengan berternak sapi. Rata-rata di sini adalah sapi jenis maka bisa dibilang pula tidak salah jika di sini adalah sentra sapi lokal. Gugusan beberapa padukuhan ini dimulai dari Padukuhan Merak, sedikit bergerak ke timur Padukuhan Aengkarang, dan juga di sini Padukuhan Lempuyang, dan bergeser terus ke timur ada Padukuhan Balanan. Itu dikenal dengan sebutan perkampungan 1000 sapi. Kearifan lokal di Kampung 1000 Sapi, khususnya di Padukuhan Lempuyang ini masih sangat kental terasa. Ambillah contoh dalam hal mengembalakan sapi, mereka bergotong royong secara bergantian, mereka membuat jadwal untuk menggembalakan sapi. Misal pada hari Senin adalah Bapak A, maka besoknya hari Selasa adalah jadwal untuk Bapak B. Begitu seterusnya. Dan andai kata ada ketika pelaksanaan jadwal itu ada yang berhalangan, maka akan digantikan oleh warga yang lain. Dan tentunya yang berhalangan wajib untuk mengganti sejumlah uang ala kadarnya. Penggantian uang ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang nilainya itu setara dengan 1 hari kerja. Hal ini wajar karena ketika kita mendampingi sapi, menjaga sapi, mengembalakan sapi, itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedikitnya dibutuhkan waktu sekitar 10 jam. Mereka berangkat jam 8 pagi dan kembali jam 5 sore. Sesampainya di rumah Bapak Sali, saya pun membantu mempersiapkan sarapan pagi. Menu sarapan pagi kali ini, setelah puas makan ikan laut, kami mencoba menu lainnya, yaitu bekicot kecap. Ya, bekicot ini sangat mudah dijumpai. Di depan rumah Pak Sali ini ada gugusan pepohonan bakau atau mangrove, dan di bawahnya itu sangat banyak sekali bekicot-bekicot dengan ukuran yang lumayan besar. Jadi sangat nyaman sekali kalau dimasak kecap. Jangan berpikir bahwa saya adalah koki yang hebat. Ini hanyalah proses pencitraan saja. Oh ya, perlu diketahui bahwa untuk mencapai proses ini sebelumnya ada proses yang lumayan panjang, yaitu dari membersihkan cangkang, membersihkan lendir, serta mencuci dengan air garam agar dagingnya tidak terlalu terasa amis. Sambil lalu kami sarapan pagi bersama-sama. Tetangga Bapak Sali datang ke rumah Pak Sali
untuk memberitahukan sebuah kabar yang kurang nyaman. Sapinya yang sakit akhirnya pagi ini meninggal, dan beliaunya minta tolong untuk membantu memakamkan sapinya yang meninggal ini. Ini tentu adalah sebuah kabar yang tidak mengenakan bagi yang kena musibah, karena kehilangan sapi sama dengan hilangnya potensi rezeki setelah berbulan-bulan mereka mengupayakan mengembalakan sapi. Kata obat-obat, saya kopras. Akan selesai menguburkan sapi, saya diajak oleh penduduk setempat untuk ikut menikmati bagaimana mengembalakan sapi, karena supaya saya juga bisa tahu apa suka duka yang dihadapi oleh pengembala sapi yang ada khususnya di Padukuhan Lempoyang ini. Perlu diketahui, sapi yang meninggal ini sebelumnya sakit karena ketika sedang digembalakan di atas gunung sana, didatangi oleh segerombolan anjing hutan. Ya, anjing hutan ini memang menjadi musuh terbesar bagi sapi selain juga binatang-binatang buas lainnya, karena bekas gigitan mereka itu selalu kalau mungkin dalam istilah kedokteran itu menimbulkan infeksi bagi si sapi yang kena gigit. Untuk itulah peran dari seorang pengembala sapi sangat penting peranannya dalam menjaga kawanan sapi yang sedang digembalakannya. Memang ini terlihat sekilas mungkin adalah hal yang mudah. Jadi kita membawa sapi ke gunung, ada suatu tempat mungkin seperti savana di atas sana, kemudian kita biarkan sapi itu makan. Tidak semudah itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengembala sapi. Kita juga harus khususnya saya dan teman-teman yang mengambil adegan video ini, yaitu Mas Nuris, harus bisa menjaga jarak dan memperhatikan tingkah dari si sapi yang sering kali cenderung liar ya. Mereka sangat peka dengan suara ataupun dengan orang baru. Mereka biasanya akan hanya menurut dengan orang-orang yang suaranya sudah mereka kenal, orang-orang yang terbiasa mengembalakan mereka, menggiring mereka ke tempat mencari makan, mencari rumput. Jadi seperti saya, karena saya dan teman-teman orang baru, kami harus betul-betul bisa menempatkan posisi aman kami sehingga tidak kena seruduk sapi. Bisa dilihat sendiri dalam tayangan video ini, jumlah sapinya seakan tiada henti, selalu ada terus. Ini menandakan bahwa sapinya sangat-sangat banyak. Tidak salah jika gugusan padukuhan ini, seperti yang saya sampaikan di awal video, disebut dengan 1000 sapi. Sungguh pekerjaan seorang pengembala sapi
bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan kehati-hatian, kewaspadaan, dan juga pengenalan pada sapi-sapi yang menjadi tanggung jawabnya. Kita lihat, nyaris saja kita mendapat bahaya ya. Oke, untuk kalian jangan sekali-sekali yang belum pengalaman untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dibutuhkan pengawasan dari orang yang sudah pengalaman. Kita sekarang berada di Lempuyang, menikmati momen mengembalakan ratusan ekor Ribuan. sapi, bahkan bisa mencapai ribuan. Hanya ada di Taman Nasional Baluran Situbondo. Mas, sini mas. Ayo, Mas. Wawancara. Bah, ini ada kamera. Ayo. Jempol. Ayo jempol. Sampai naik bisa. Iya, sampai naik. Sini mas. Sini mas. Ada kamera mas. Tidak naris. Kiba nele, meka noro ale. Anda yang punya banyak masalah di luar sana, datanglah ke sini, berkunjung ke Lempuyang, ikutlah mengembalakan sapi dan berteriaklah sekencang-kencangnya sambil lalu mengembalakan sapi. Terkadang sapi sedikit bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Kita harus berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati bisa jadi kita yang kena seruduk. Nah, ini kita bertemu dengan Bu Kus, salah satu pengembala. Bu RT. Dipanggil Bu RT di sini. Emang Bu RT. Bu RT Lempuyang. Kenika men pas bada cecer atas berema Bu, anu na sapena. Kimon nano esare katas. Munta itu mo esare paleman tibi acampo kalambena.
Jadi kalau andai kata ada sapi yang tertinggal Iya. ketika digembalakan di atas, dia itu akan pulang sendiri. Iya. Kalau nggak pulang sendiri, Dicari. dia akan dicari lagi Iya. oleh masyarakat. semuanya Jadi yang punya sapi. semuanya kompak untuk Iya. membantu mencari ke atas. Iya. Biasanya men se ceciri atas apa sakit apa? Sakit kadang abudu. Oh, jadi kadang-kadang yang tertinggal di atas itu dalam kondisi sakit, entah kakinya sakit, entah dia baru saja melahirkan, proses persalinannya terjadi di atas ketika sapi digembalakan di atas. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang sering dihadapi oleh masyarakat di sini. Kalau binatang buas, kanto anjing, Bu. Anjing. Nah, kini kabila biasanya Musim hujan. musim hujan. Berema cara nyerang biasanya Bu ka sapi kini ka? Mungkin abong. Oh, eka robot ki. Karobut. Sana apa gerombolan kini ka beda sana apa biasanya? Oh. Terkadang menanura 3, terkadang banyak gitu. Jadi yang dihadapi di sini juga selain faktor sapi tertinggal di atas karena sakit atau tersesat, kadang juga ada hewan buas yang menjadi kesukaan mereka adalah anjing-anjing liar, anjing-anjing hutan maksud kami, Iya. yang suka sama sapi. Biasanya berdasarkan cerita ibu ini tadi, mereka datangnya bergerombol, menyerangnya itu bergerombol. Jadi ada yang menyerang kaki, ada yang menyerang ke atas, ada yang menyerang di mata ataupun juga di bagian pantat belakang. Jadi mereka menyerangnya tidak sendirian tapi bergerombol. Kalau terlambat tidak diketahui alamat, sapi akan sakit dan akhirnya perlahan-lahan akan mati. Jika masih bisa diantisipasi, maka kawanan itu bisa diusir dan sapinya terselamatkan. Kalau sudah luka, otomatis sudah tidak bisa diselamatkan, akan disembelih. Kalau besar. Kalau sudah besar disembelih ya Bu ya. Iya, kalau anaknya nggak bisa. Nggak bisa ya Bu ya. Nggak bisa, terlalu kecil kan. Iya. Nah itulah sekitar kehidupan kearifan lokal masyarakat Desa Lembuyang. Kita wajib meniru segala bentuk hal-hal yang positif dari masyarakat di sini, diantaranya kekompakan, kegotong royongan, kebersamaan masyarakat dalam menghadapi situasi seperti tadi, misalnya ada sapi yang tertinggal, itu kan ada bentuk kebersamaan, gotong royong. Itu yang masih tetap terjaga di pedalaman sini, masyarakat Desa Lembuyang. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi momen-momen keseruan yang sangat sayang dilewatkan ketika Anda sedang berada di Lembuyang. Suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Lembuyang mengembalakan tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan ekor sapi. Ikuti terus channel YouTube Novianto Wisnugroho, dapatkan informasi-informasi terbaru tentang kekayaan alam pariwisata yang ada di Kabupaten Situbondo. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa membagikan jika dirasa konten video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.